Saat pria ini melihat sekelompok goblin sedang minum air, dia tidak langsung menyerang mereka dengan tinjunya atau senjata apapun. Sebaliknya, dia menggunakan skillnya dan membuka inventarisnya untuk mengeluarkan sesuatu seperti bola Pokemon untuk memanggil budak goblinnya sendiri, lalu dia melemparkannya tepat ke arah mereka. Sayangnya, lemparannya tidak sampai dan jatuh ke tanah bahkan sebelum mencapai target. Bukan begitu cara kerjanya, dan itu membuat para goblin sama terkejutnya dengan tokoh utama kita. Mereka dengan cepat melihat MC kita dan bergegas untuk membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tinjunya, tetapi segera menjadi jelas bahwa para goblin akan membunuhnya. Untungnya, pemanggilan itu berhasil setelah penundaan singkat dan budak goblin itu menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Goblin-goblin lain tidak punya kesempatan. Dia membunuh mereka tanpa ampun, hanya menyisakan pertumpahan darah. Setelah kemenangan itu, budak goblin menjadi lebih kuat dan semua statusnya meningkat. Namun budak goblin ini hanyalah titik awal. Tokoh utama kita masih memiliki banyak monster panggilan untuk dibuka, tetapi untuk melakukan itu, dia harus membunuh lebih banyak monster lagi. Meskipun itu bukan masalah sama sekali, karena apa yang lebih menyenangkan daripada mengalahkan monster dengan monster lain. Benar kan? Tetapi belum lama ini, semua orang mengira dia adalah kegagalan total tanpa kesempatan untuk menjadi seorang hunter. Ini adalah hari yang paling membanggakan bagi setiap hunter yang lulus, dan tokoh utama kita tidak terkecuali. Di Stadion Asosiasi Hunter, dia akhirnya berjalan ke atas panggung untuk menerima lisensi Hunter yang sangat didambakannya setelah secara resmi lulus sebagai Hunter peringkat E. Pemuda ini penuh ambisi, telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini. Kau tahu dia adalah seorang Awakener peringkat terendah, yang berarti dia dilahirkan ke dunia ini dengan bermain dalam mode sulit. Dia benar-benar harus belajar 2 kali lebih banyak dari Awakener biasa, hanya untuk menutupi celah yang ditinggalkan oleh peringkatnya yang biasa-biasa saja. Namun, belajar dengan giat membantunya mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang dungeon dan monster, sehingga saat ini dia berada di puncak teori, bahkan meninggalkan para Awakener paling berbakat sekalipun. Jadi pada saat ini, dia merasakan kebanggaan yang mendalam. Akhirnya, dia diberikan hak istimewa untuk menjadi hunter sejati. Sayangnya, petugas yang dingin dan kasar yang membagikan sertifikat merusak segalanya. Pria sombong itu benar-benar merobek sertifikatnya menjadi 2, mengklaim bahwa menjadi hunter peringkat E tidak ada gunanya. Hanul mungkin telah diberikan gelar, tetapi dia tidak dapat berfungsi sebagai hunter resmi dengan kedudukan yang begitu buruk. Semua pengetahuan teoretis dan taktis yang dimilikinya sama sekali tidak berarti jika dia tidak memiliki peringkat tinggi untuk mendukungnya. Sederhananya, semua usahanya selama ini hanyalah usaha yang sia-sia. Hancur oleh kenyataan ini, Hanul akhirnya menyerah pada mimpinya untuk berburu monster. Dia lari ke dunia game untuk mengalihkan perhatian, tetapi bahkan setelah 7 tahun, dia tidak bisa sepenuhnya melupakannya. Lagi pula, tanpa karier yang solid, dia menjalani hidup tanpa tujuan, tidak yakin bagaimana mencari nafkah yang layak. Saat ini, satu-satunya jalan ke depannya adalah bermain video game penuh waktu. Dia menjadi terobsesi dengan sebuah game bernama Monsters Block Monsters, yang juga disebut MBM. Seperti namanya, kau melawan monster menggunakan monster lain. Dari spesies yang tak terhitung jumlahnya, pemain diberi kebebasan untuk merekrut dan memanfaatkan potensi unit mereka untuk menahan gelombang musuh dalam game pertahanan menara yang brutal ini. Di atas kertas, mekanismenya terdengar sederhana, tetapi sama sekali tidak sederhana. Jika kau pernah memainkan game seperti Bloons TD5, maka kau tahu apa yang aku bicarakan. Game ini menuntut strategi penempatan yang solid setingkat ilmu roket dan metode optimal untuk mendorong setiap unit hingga batas absolutnya. Game ini memungkinkanmu untuk meningkatkan monster, tetapi progresnya sangat lambat. Bahkan jika kau berhasil grinding setengah mati dan meningkatkan unit yang penting untuk strategimu, level mereka akan diriset sepenuhnya jika mereka gugur dalam pertempuran. Kematian permanen itu nyata di sini. Sama sekali tidak ada cara untuk memulihkan status monster yang telah mati. Meskipun mekanisme yang tak kenal ampun ini membuat gameplaynya seru, mereka juga menarik banyak kebencian, membuatnya mendapatkan reputasi sebagai game sampah sepanjang sejarah. Misalnya, game ini benar-benar memungkinkanmu untuk mengalahkan ogre bintang 3 yang luar biasa, hanya dengan menggunakan goblin bintang 1 jika strategimu sempurna. Tapi seperti kata pepatah, game sampah bagi seseorang adalah harta karun bagi orang lain. Hanul sebenarnya mendapatkan penghasilan yang layak dengan melakukan siaran langsung game ini karena pemikiran kritisnya yang tajam memungkinkannya untuk menamatkannya dengan mudah.
Akibatnya, dia mendapatkan gelar veteran hardcore di dalam komunitasnya, Monsters Block. Monsters telah menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya sejak karier hunternya hancur. Sayangnya, dia tidak akan bisa menempuh jalan ini lebih lama lagi, karena ini akan menjadi hari terakhirnya memainkan game ini. Lagi pula, para pengembang game akan menutupnya. Para pejuang keyboard di internet mengejeknya, dan komunitas setianya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka mengira dia pasti punya lisensi hunter yang valid, menganggap bukan masalah besar jika dia kehilangan pekerjaan streamingnya. Kenyataan pahitnya adalah dia bukanlah seorang hunter yang aktif, sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan, namun dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan detail penting ini di depan umum. Mengesampingkan kecemasannya, dia memutuskan untuk bermain sepuasnya mengingat ini adalah hari terakhirnya di server. Sebuah acara khusus sedang berlangsung dalam game yang hanya dikenal sebagai gelombang. Tujuannya sederhana. Lindungi kastilmu dari gerombolan monster tak berujung yang keluar dari portal. Gelombang yang akan ditantang veteran ini adalah yang ke-700, dijuluki wilayah tak terpetakan. Hingga saat ini, tidak ada yang cukup terampil atau beruntung untuk mencapai tonggak sejarah ini, membuat Hanul bersemangat sekaligus cemas. Dia memulai permainan, dan segerombolan besar monster mulai muncul dari gerbang purba. Saat gerombolan monster yang luar biasa besar menyerbu ke depan, dia mengerahkan pemanah level 100 miliknya untuk menipiskan jumlah mereka. Namun, satu pemanah saja tidak cukup melawan gerombolan itu dan akhirnya dibantai. Itu adalah kerugian yang menghancurkan. Meski begitu, dia belum kehilangan harapan. Pasukan berikutnya yang maju adalah Ratu Succubus level 130 miliknya. Tragisnya, dia juga menjadi santapan anjing raksasa berkepala 3. Satu persatu, dia kehilangan semua unit peringkat tingginya, akhirnya membuat pertahanannya benar-benar kosong. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, permainan memberikan kejutan besar. Menantang gelombang ke-700 untuk pertama kalinya telah memicu kondisi khusus, memungkinkan karakter bernama Sovereign untuk bangkit dan melangkah ke medan perang. Sovereign adalah ksatria pedang berambut biru yang agung dengan jenis kelamin yang tidak diketahui. Hanul terkejut dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Biasanya para Sovereign pada dasarnya adalah NPC. Mereka seharusnya tidak bergerak. Saat gerombolan monster menerjang ke depan, keindahan ilahi ini berdiri tepat di atas gerbang kastil tanpa gentar sama sekali. Menarik pedangnya, sang Sovereign mengayunkannya dengan keanggunan yang mematikan, meninggalkan jejak cahaya ilahi yang membelah monster, seolah-olah mereka sedang memainkan versi gila dari Fruit Ninja. Bahkan Hanul, yang telah memainkan game ini ribuan kali, benar-benar terpesona oleh kekuatan karakter tersebut. Gelombang monster lain menyerbu ke arah mereka. Dia melompat ke udara dan melepaskan kilatan cahaya misterius lainnya, menghancurkan barisan musuh. Dia terus menghajar para monster sampai, akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan besar mayat. Yang membuat tokoh utama kita terkejut, ini menandai penyelesaian resmi gelombang ke-700. Sepanjang karier streamingnya, dia percaya para Sovereign tidak punya tujuan selain terlihat cantik di latar belakang, tapi ini benar-benar gila. Sovereign ini benar-benar sebuah cheat code. Tiba-tiba, dia menyadari tidak ada lagi penonton yang tersisa untuk merayakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Siaran langsungnya telah macet, hanya menyisakan satu penonton di obrolan. Penonton misterius ini mulai mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas usaha Hanul dalam menaklukkan dunia. Komentator itu bersuka cita, menyatakan bahwa berkat Hanul, mereka akhirnya akan dapat hidup dalam harmoni karena dia membantu membangkitkan tuan mereka. Hanul sama sekali tidak tahu apa yang orang ini bicarakan. Keadaan menjadi semakin aneh ketika sebuah portal misterius tiba-tiba terbuka di kamarnya dan jendela sistem holografik muncul, mengungkapkan bahwa dia telah membangkitkan skill baru. Penyebutan skill baru memicu ingatan akan guru-guru lamanya. Mereka dulu berkata bahwa meskipun para peringkat E umumnya tidak mampu bertahan hidup di dungeon, beberapa orang yang beruntung terkadang membangkitkan skill tambahan di kemudian hari. Ini sangat langka, itulah sebabnya fenomena ini dikenal sebagai kebangkitan kembali. Menyadari dia telah diberi kesempatan kedua, Hanul memutuskan untuk memanfaatkan peluang itu. Dia benar-benar bersemangat untuk melakukan debut besarnya sebagai seorang hunter sekali lagi. Namun, meskipun telah bangkit kembali, jendela status utamanya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, sebuah detail yang membuatnya sangat penasaran. Harapannya bangkit kembali ketika pemberitahuan sekunder muncul, memberinya akses ke detail skill barunya. Ringkasan itu memberinya dua pilihan. Dia bisa membuat kesepakatan dengan Sovereign atau berbicara dengan Sovereign. Tanpa tahu apa arti sebenarnya dari keduanya, dia secara membabi buta memilih salah satu. Dia memilih bersepakat dengan Sovereign.
Namun tepat sebelum skill itu aktif, peringatan merah berkedip memperingatkannya bahwa dia tidak memiliki tujuan yang diperlukan untuk memicu kondisi tersebut. Hanul merasa sangat jengkel. Tepat saat dia pikir selangkah lebih dekat dengan mimpinya, dia malah terlempar 2 langkah ke belakang. Cahaya lembut dari monitornya memicu ide lain. Dia memutuskan untuk menginterogasi satu-satunya penonton yang tadi mengoceh omong kosong samar. Begitu dia menyalakan kembali siarannya, penonton itu langsung muncul kembali. Untuk mempermudah, sebut saja pria misterius ini penonton 1. Setelah mengunci siaran untuk memastikan obrolan hanya 4 mata, Hanul mulai melontarkan pertanyaan menakutkan yang sangat ingin dia jawab. Karena pengguna ini muncul tepat saat kebangkitannya terpicu, Hanul yakin mereka tahu jawabannya. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya pada penonton 1 apakah mereka tahu sesuatu tentang kebangkitannya kembali. Yang sangat mengejutkannya, penonton itu mengonfirmasinya. Hanul selalu tahu bahwa kebangkitan adalah fenomena yang sepenuhnya di luar kendali manusia. Mungkinkah entitas di seberang layar bertanggung jawab membantunya bangkit kembali? Dia lanjut bertanya, mengapa peristiwa mendadak ini terjadi? Lagi pula, mengapa makhluk tak dikenal repot-repot ikut campur hanya untuk memberi seorang gamer gagal kesempatan kedua? Entitas misterius itu hanya menjawab bahwa sang penguasa telah memilihnya dan hanya itu alasannya. Adapun mengapa sang penguasa memberikan anugerah besar ini, itu semata-mata karena Hanul adalah pemicu yang membangunkan penguasa mereka. Entitas itu meyakinkannya bahwa awan kebingungan tebal yang saat ini mengaburkan pikirannya akan menghilang seiring waktu. Adapun skill yang baru diberikan, Hanul harus menganggapnya sebagai tanda terima kasih yang mendalam dari penguasa mereka. Hanul menghentikan interogasi, sekarang fokus sepenuhnya untuk mencari cara menggunakan hadiah baru ini. Skill berjudul percakapan dengan sang penguasa memiliki cooldown, artinya dia harus menunggu sebelum mengaktifkannya. Dia menerimanya, tapi dia menuntut untuk tahu mengapa skill lainnya saat ini terkunci di balik paywall. Entitas misterius itu tiba-tiba menyadari kelalaiannya dan segera memperbaiki kesalahan dengan menyetor 50 emas langsung ke dompet sistem Hanul. Sekarang dengan mata uang yang dibutuhkan, Hanul akhirnya bisa menguji skillnya sepuas hati dan menyusun teka-teki dengan kecepatannya sendiri. Dengan tugasnya selesai, entitas itu mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari siaran. Hanul benar-benar bingung. Dia bahkan mencoba mencubit dirinya sendiri hanya untuk memastikan dia tidak terjebak dalam mimpi hiperrealistis yang bodoh. Meski begitu, satu hal yang benar-benar pasti. Kebangkitan kembali ini bukan hanya kebetulan. Entitas misterius yang dikenal sebagai sang penguasa berada tepat di baliknya. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi, memberitahunya tentang setoran 50 emas. Mata uang yang baru didapat ini akhirnya memungkinkan dia untuk mengaktifkan skillnya, kesepakatan dengan sang penguasa. Seketika, etalase digital besar muncul tepat di depannya, menampilkan daftar panjang monster yang tersedia untuk dibeli. Melihat dompetnya, satu-satunya unit yang mampu dia beli dengan 50 emasnya yang sedikit adalah goblin budak. Semua yang lain harganya sangat mahal. Karakter termahal dalam daftar adalah sang penguasa sendiri, dengan harga jual 11, deretan angka yang sangat panjang yang membuat otaknya sakit hanya dengan melihatnya. Tentu saja, jagoan kita ingin sekali menambahkannya ke persenjataannya, tetapi biayanya sangat mencengangkan. Namun, bukan skill itu sendiri yang membuatnya terpesona. Fakta bahwa jendela sistem ini terlihat identik dengan yang ada di gamenya. Proyeksi holografik kecil monster yang berputar di sebelah label harganya hampir merupakan replika 1:1 dari Monsters Block Monsters dengan sedikit perbedaan. Karena mekanik game memungkinkan dia untuk memanggil unit yang dimilikinya, Hanul menyimpulkan bahwa itu seharusnya bekerja dengan cara yang sama di dunia nyata. Senyum licik muncul di wajahnya. Dia tidak perlu kuat secara fisik untuk menjadi hunter tingkat atas. Dia bisa meminta panggilannya melakukan pekerjaan berat. Berbicara tentang emas, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Di MBM, pemain punya 2 cara untuk mengisi kantong mereka, membersihkan dungeon atau berburu monster dan menjual jarahan. Menerapkan mekanik game itu ke dunia nyata, dia berpikir dia perlu membantai beberapa monster untuk mengumpulkan emas yang sangat dia butuhkan. Masalah yang mencolok bagaimanapun adalah bahwa statistik fisiknya saat ini berada di titik terendah, terlalu rendah bahkan untuk berburu slime tingkat terendah, apalagi sesuatu yang berbahaya. Tanpa pilihan lain, dia mengonfirmasi transaksi untuk goblin budak. Sebuah pokeball biru yang berisi goblin budaknya terwujud di dunia nyata. Adegan beralih ke gedung asosiasi hunter yang ramai. Hanul ada di sini untuk secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai hunter solo peringkat E.
Setelah resepsionis membuka catatan barunya, dia menemukan 4 pekerjaan yang tersedia yang cocok untuk pemula sepertinya. Hanul dengan hati-hati membandingkan pilihan dan dengan sengaja memilih yang tampaknya paling tidak cocok untuk kemampuan fisiknya yang minim, sebuah misi pemusnahan goblin di desa terpencil di balik pegunungan. Petugas itu dengan cepat memperingatkannya bahwa area yang dituju benar-benar di luar jangkauan bantuan darurat. Jika terjadi masalah, dia akan sepenuhnya sendirian, tapi itulah yang diinginkan jagoan kita. Hal terakhir yang dia butuhkan saat ini adalah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sambil merasa sedikit kasihan pada seseorang yang begitu muda, yang berpotensi membuang nyawanya, petugas itu memperbarui statusnya. Setelah verifikasi biometrik, proses pendaftaran selesai, dan dia berjanji akan mengirimkan detail misi yang relevan kepadanya. Hanul diizinkan untuk bertugas dan praktis bersemangat menantikan debutnya. Setelah akhirnya tiba di desa terpencil, klien yang memberikan komisi bergegas keluar untuk menemuinya. Pria tua itu sangat berterima kasih karena seorang hunter pemberani benar-benar menerima permintaannya. Lagi pula, sangat sedikit orang yang bangkit akan sukarela berjalan jauh ke sini untuk bayaran yang menyedihkan. Meski begitu, tetua itu tampak skeptis bahwa anak kurus seperti Hanul bisa menangani makhluk-makhluk jahat itu sendirian. Dia benar-benar khawatir akan keselamatan jagoan kita. Menghargai ketulusan pria tua itu, Hanul tersenyum percaya diri dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkan makhluk-makhluk keji itu menodai desa lebih lama lagi. Menjelajah jauh ke dalam hutan di mana sarang goblin seharusnya berada, Hanul menemukan pemandangan yang agak tak terduga. Alih-alih bertingkah seperti makhluk acak-acakan yang didorong oleh naluri primitif, kelompok goblin ini dengan santai bersantai di tepi sungai, minum air seperti manusia biasa. Mengabaikan keanehan itu, Hanul membuka inventarisnya dan mengeluarkan familiar yang baru didapatnya, yang saat ini beristirahat dalam bentuk gumpalan biru. Menyalurkan jiwa pelatih Pokemon dalam dirinya, dia melempar Pokeball biru itu dengan kecepatan tinggi ke arah para makhluk. Bola itu mendarat tepat di depan para goblin yang kebingungan. Selama 10 detik, sama sekali tidak ada yang terjadi. Hanul menemukan dirinya dalam masalah besar, Pokeball-nya sepertinya gagal digunakan. Menyadari manusia yang berdiri di hadapan mereka adalah musuh, para goblin langsung mengeluarkan cakar tajam mereka dan mendekat, siap mencabik-cabiknya. Tahu dia tidak punya pilihan lain, Hanul bersiap untuk bertarung dengan tangan kosong. Alih-alih melarikan diri, dia mengepalkan tinjunya, siap melancarkan pukulan balasan yang putus asa. Namun, tepat saat ancaman hijau akan menancapkan cakarnya ke tubuhnya, sistem akhirnya terpicu. Panggilan goblin itu membuat entry eksplosif yang keren, muncul dari udara tipis dan dengan brutal menjatuhkan monster musuh dengan gada besar. Melihat panggilannya dari dekat membuat sesuatu terlintas di benak Hanul. Saat pertama kali dia mulai siaran MBM, monster pertama yang dia dapatkan adalah goblin budak standar. Seiring waktu, dia telah melengkapi minion rendahan itu dengan item dewa, mengubah makhluk sampah menjadi sangat kuat yang seorang diri mengalahkan 100 gelombang monster buas tanpa bantuan. Dia menamai goblin itu Gono. Melihat statistik familiar itu menjadi sangat jelas. Makhluk ini menggunakan peralatan peringkat A terbaik yang sama persis dengan yang Hanul kumpulkan dengan susah payah. Ini menguatkan keyakinannya. Ini adalah Gononya yang hidup kembali. Gono benar-benar mengamuk, secara harfiah mencabik-cabik kedua goblin di garis depan. Goblin ketiga dan terakhir menggunakan beberapa sel otak terakhirnya, berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Sial bagi monster yang melarikan diri, Gono dilengkapi dengan sepatu kepakan sayap gagak. Bergerak seperti kilat, familiar itu melesat melintasi area terbuka dan membelah goblin terakhir menjadi berkeping-keping sebelum sempat berteriak. Hanul hanya bisa terdiam dengan rahangnya yang seolah jatuh ke lantai. Dia tidak pernah benar-benar menyadari betapa kuatnya Gono dalam situasi nyata. Dengan ancaman yang dinetralisir, familiar yang berlumuran darah itu kembali ke tuannya, menunjukkan wajah anak anjing yang sangat lucu saat dia meminta dielus kepalanya sebagai penghargaan. Sekali lagi Hanul tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami sisi kepribadian monster yang begitu menyenangkan ini. Sistem berbunyi, memberitahukan bahwa tingkat kasih sayang Gono saat ini adalah 20 dari 100. Disebutkan lebih lanjut bahwa mencapai kasih sayang maksimum akan membuka skill baru. Gamer yang biasanya pragmatis, yang sebelumnya ragu-ragu bahkan untuk menyentuh panggilannya, segera berlutut dan memeluk goblin itu seolah-olah dia adalah saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Kembali ke agenda utama, Hanul menyadari masalah yang mencolok.
Mayat-mayat itu tidak menjatuhkan satu pun jarahan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan emas? Untungnya, Gano sudah mengetahuinya. Makhluk panggilan itu melompat dari satu mayat ke mayat lainnya, menancapkan tangannya ke dada mereka untuk mengambil esensi kehidupan yang berwujud monoston bercahaya redup. Sebuah portal energi sihir biru muncul di dekatnya, dan Gano dengan santai melemparkan batu-batu itu ke dalam. Sebagai ganti 3 inti tingkat rendah, kastel ilusi sang penguasa langsung menyetor 30 emas ke akun Hanul. Semuanya masuk akal sekarang. Bukannya monster menjatuhkan koin fisik, dia harus mengekstrak batu mana mereka dan menukarkannya melalui sistem. Hanul menghujani Gano dengan lebih banyak kasih sayang karena memahami mekanismenya begitu cepat. Sekarang setelah emasnya aman, dia bersiap untuk mengumpulkan bukti fisik penyelesaian misi untuk asosiasi. Tapi sepertinya ketiga goblin itu hanyalah hidangan pembuka. Keributan hebat yang tiba-tiba meletus dari kedalaman hutan menuntut perhatian mereka. Setiap detik berlalu, dentuman yang menggetarkan bumi semakin kuat. Pohon-pohon tercabik-cabik dengan ganas dan hancur berkeping-keping saat raksasa besar muncul. Itu adalah Ogre. Hanul langsung mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Ogre sebesar ini seharusnya hanya muncul di gerbang peringkat B atau lebih tinggi. Sama sekali tidak masuk akal jika ia berkeliaran di zona misi peringkat E. Namun, sebuah detail yang menonjol menarik perhatiannya. Monster itu terengah-engah dan penuh dengan luka baru. Jelas sekali ia baru saja melalui pertarungan brutal. Tetap saja, luka bukanlah alasan untuk meremehkan ancaman level boss. Membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk, sebuah peringatan sistem berkedip merah. Gano hanya punya sisa 3 menit sebelum durasi panggilannya berakhir. Makhluk panggilan yang setia itu melangkah maju, sama sekali tidak terpengaruh oleh lawan yang 4 kali lebih besar darinya. Gano menatap tuannya dengan tatapan percaya diri, diam-diam meminta kepercayaannya. Mengaktifkan sepatu kepakan sayap gagaknya, goblin itu melesat dengan kecepatan tinggi lurus ke arah monster yang menjulang tinggi itu. Raksasa itu mengaum, mengayunkan batang pohon besar yang tumbang seperti pemukul bisbol untuk menepis hama yang datang. Tapi Gano sangat cepat gerakannya. Dia melompat tinggi ke udara, mengambil posisi di udara untuk mempercepat momentumnya hingga batas maksimal. Dia turun seperti meteor, mengarahkan gadanya tepat ke tengkorak Ogre. Ogre itu dengan putus asa mengangkat lengannya yang besar untuk melindungi bagian vitalnya. Gano tidak berhenti. Tekanan besar itu dengan cepat menjadi terlalu berat untuk ditangani monster itu, menghasilkan suara retakan yang memuakan saat tulang lengannya hancur dan tulang rusuknya remuk. Mendorong kekuatannya yang diperkuat lebih jauh, Gano melepaskan gelombang kejut yang mengirimkan getaran dahsyat ke seluruh hutan, memaksa Hanul tergelincir ke belakang hanya untuk tetap berdiri tegak. Pada akhirnya, Ogre itu benar-benar hancur di bawah kekuatan kinetik yang luar biasa. Hanul benar-benar terkesima dengan pertunjukan kekuatan mentah yang luar biasa ini, ia bergegas merayakan kemenangan dengan tarian kecil yang gembira. Dengan sisa waktu 3 detik sebelum dia menghilang, Gano buru-buru mengambil mana stone besar dari dada Ogre dan menawarkannya. Makhluk panggilan itu kemudian menghilang kembali ke bentuk bola birunya, meninggalkan Hanul memegang inti berkualitas tinggi yang besar. Portal sihir muncul kembali untuk mengambil hadiahnya. Melemparkan batu mana tingkat menengah ke bawah ke dalam, memberinya deposit 100 emas yang sangat besar, mendorong total emasnya saat ini ke angka 130 emas yang nyaman. Sepertinya sistem masih punya satu kejutan lagi. Karena ini menandai kali pertama dia resmi mengalahkan monster, Hanul dihadiahi tiket gacha premium. Tiket ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan item yang sangat langka, meskipun veteran manapun tahu tingkat dropnya biasanya sangat buruk. Mengaktifkan tiket itu menyebabkan sebuah peti berhias penuh barang misterius muncul di hadapannya. Sebuah kebenaran yang menarik diungkapkan oleh sistem. Perlengkapan dewa yang dia dapatkan dari gacha bukan hanya untuk makhluk panggilannya. Dia sebenarnya bisa memakai item itu sendiri untuk meningkatkan statusnya yang sangat rendah. Sebelum dia bisa merayakan potensi barunya, suara ranting patah memberitahunya tentang kedatangan seseorang. Sekelompok Awakeners bersenjata lengkap bergegas ke area terbuka, jelas melacak jejak Ogre yang terluka. Jejak itu memang membawa mereka langsung ke target mereka, tetapi masalahnya target itu sudah mati. Begitu Hanul melihat pasukan itu dengan jelas, hatinya mencelos karena putus asa. Dia langsung mengenali wanita yang memimpin kelompok itu, Yon Soa, pemimpin tangguh dari tim 2 dari Guild Pungbaek yang bergengsi. Langsung terlihat jelas bahwa timnya lah yang melawan Ogre itu sebelumnya, melemahkannya sebelum ia kabur. Berurusan dengan guild peringkat tinggi karena mencuri buruan tidak akan pernah mudah. Hanul mencoba diam-diam kabur dari area itu, tapi Sua membentaknya untuk diam di tempat. Pasukannya langsung menyebar dan mengepungnya.
Setelah memperkenalkan diri secara resmi, dia menjelaskan dengan tajam bahwa ogre abnormal itu adalah mangsa mereka. Dia jelas tidak senang dengan situasi ini maupun fakta bahwa orang lain tampaknya telah mencuri buruan mereka. Ini adalah situasi yang sangat menegangkan bagi pria kita. Sua melirik ogre yang tumbang, bertanya-tanya bagaimana pria ini berhasil mengalahkan monster itu sendirian, meskipun ia terluka dalam pertarungan. 3 dari mereka yang merupakan peringkat B telah berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya dan tidak bisa. Dan menilai dari informasi ini, dia menyimpulkan bahwa pria ini setidaknya harus peringkat A. Bereaksi sesuai, dia mengulurkan tangannya, memperkenalkan dirinya sebagai Sua dari Guild Poonbak. Wanita tangguh itu ingin melihat pria seperti apa yang dihadapinya, jadi Hanul bereaksi dengan tenang dengan memperkenalkan dirinya sendiri. Bagian yang mengejutkan adalah Sua bisa merasakan bahwa seorang malaikat agung sebenarnya tertarik pada orang yang berdiri di depannya. Ini membuatnya kesal, dan dia tidak bisa memahami apa yang membuat pria yang terlihat biasa ini begitu istimewa. Penasaran dengan kemampuannya, dia bertanya pada Hanul apakah dia memburu monster itu sendirian. Dia menjawab dengan samar mengakui bahwa dia melakukannya. Ini membuatnya waspada, membuatnya bertanya-tanya apakah pria ini menyembunyikan sesuatu. Dia kemudian menjelaskan bahwa merekalah yang terlibat dalam pertarungan ogre sebelumnya dan betapa senangnya dia karena pria itu berhasil menghentikan monster itu sebelum kerusakan apapun terjadi. Pria kita dengan santai menjawab bahwa dia beruntung, tapi Sua tahu dia berbohong karena seekor ogre tidak bisa dibunuh hanya dengan keberuntungan. Sekarang dia sepenuhnya curiga padanya, dan untuk bereaksi sesuai, dia setuju untuk menyerahkan semua hadiah pembayaran untuk ogre yang mereka kejar. Pada dasarnya, Guild Pungbaik akan secara pribadi menghubungi Hunter Hanul atas perannya dan memberinya pembayaran. Ini adalah bantuan yang mengejutkan bahkan bagi Hanul, yang tidak percaya bahwa mereka terlalu baik dengan menyerahkan mangsa mereka sendiri. Sua cerdas karena dia menambahkan syarat balasan, sebuah pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan. Tentu saja, pria kita tahu bahwa kesepakatan itu terlalu bagus untuk didapat secara gratis, tetapi dia terkejut ketika gadis ini dengan santai mengulurkan ponselnya. Lucunya, Sua terlihat seperti gadis mungil yang mencoba meminta nomor gebetannya saat ini. Bahkan dia pun gugup saat meminta nomornya, sementara protagonis kita yang kuat tapi tidak peka ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan beralih ke pria kita yang bertemu dengan paman penduduk desa yang sangat berutang budi kepada pemburu karena telah menyelamatkan hidup mereka. Hanul hanya senang bahwa dia telah membersihkan jalan yang aman bagi mereka ke atas gunung dan mengetahui betapa sulitnya kehidupan penduduk desa ini. Kepala desa ingin membalas budinya. Tawaran itu sangat berguna karena Hanul sangat ingin tahu lokasi monumen pelatihan yang terkenal itu. Pria tua itu menuntunnya ke jalan yang lurus ke bawah, meyakinkannya bahwa dia akan menemukannya di ujung dan bahwa jalan yang sama membawa keberuntungan. Hanul dalam suasana hati yang positif, meskipun dia tidak percaya pada tahayul. Disinilah dia juga memunculkan peti harta karun untuk tarikan gacha. Pada dasarnya, dia ingin memaksimalkan keberuntungannya sebelum membuka peti yang terkenal itu, berharap sesuatu yang baik akan keluar darinya. Teleponnya berdering, ternyata Sua lagi yang mengiriminya pesan untuk mengatur hadiah atas pembunuhan itu. Dia sebenarnya cukup terkejut bahwa wanita itu sangat tertarik padanya. Bagian yang sangat menarik adalah dia bahkan menggunakan nomor telepon pribadinya alih-alih nomor guild mereka. Meski begitu, Hanul bukanlah seorang budak cinta dan hanya peduli untuk membuka peti harta karun saat ini, peti yang tidak pernah dia bayangkan akan dia buka di kehidupan nyata. Meskipun peluang drop dari benda ini benar-benar buruk, dia tidak masalah asal punya kesempatan untuk mendapatkan item peringkat tinggi. Hanul bahkan tidak meminta banyak, hanya memohon untuk mendapatkan item peringkat A, dan Hanul meneriakan buka untuk mengaktifkan peti itu, melepaskan cahaya berkilauan yang memanifestasikan beberapa senjata berbeda dari berbagai peringkat. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah peringkat S, sebuah zirah merah darah berhiaskan emas. Setelah perkenalan selesai, cahaya itu bersinar keemasan pekat sebelum berubah menjadi merah. Pria kita menatap artefak tertinggi itu dengan takjub saat adegan terpotong secara ambigu dari hadiahnya. Kembali ke rumah, Hanul duduk merenungkan situasi saat ini. Meskipun dia telah menemukan cara untuk mengumpulkan emas, saat ini hambatannya adalah memilih untuk melatih monsternya, tidak tahu apa masalah dengan sistemnya. Di daftar monsternya saat ini, dia bisa menyewa pejuang goblin, tetapi yang mengejutkan, ogre berserker juga tersedia. Goblin prajurit biasa berharga 70 emas, jadi itu bukan masalahnya. Tapi bagian yang membingungkan adalah ogre berserker yang harganya mencapai 4 atau 20 emas. Dan meskipun itu di luar kemampuannya, itu masih bisa disewa. Tiba-tiba, dia pun sadar. Sistem hanya mengizinkannya menyewa monster yang telah dia bunuh sendiri.
Jika ceritanya benar, maka bisa dimengerti mengapa hanya kelas Goblin dan Ogre yang terbuka meskipun ada perbedaan emas. Ini berarti Hanul harus memburu monster-monster ini secara pribadi. Dan meskipun kelihatannya itu persyaratan yang sulit, dengan hasil gacha sebelumnya, semuanya tampak masuk akal. Ngomong-ngomong, dia tidak mendapatkan zirah itu dan malah memperoleh kacamata kelas unik yang meningkatkan statusnya dan memberinya sebuah skill. Dia sebenarnya terkejut bahwa item kelas unik bahkan datang kepadanya. Artefak itu berkualitas tinggi dan satu-satunya. Ngomong-ngomong, item kelas unik di game ini lebih baik dari gabungan 3 atau lebih item peringkat A, menjadikannya hasil gacha yang luar biasa. Dengan kacamata itu, dia memutuskan untuk memakainya untuk menguji kegunaannya. Hanul mencobanya untuk pertama kali dan membuka file Epstein. Maksudku, rahasia alam semesta. Semua statusnya meningkat 5 dan skill tambahan bernama mata petapa sekarang bisa diakses. Skill ini memungkinkannya untuk menyimpulkan detail mata dan skill targetnya dengan penggunaan 2 kali sehari. Pada dasarnya, ini seperti skill penilaian atau pemindaian. Hanul terkesan dengan peningkatan statusnya dan menyukai efek uniknya, bahkan menyebutnya gila. Memeriksa detail skillnya, dia bertanya-tanya apakah harus menggunakannya pada musuh untuk menguji informasinya. Tapi selain itu, benda semacam ini adalah hal yang sangat dia butuhkan saat ini. Jika dia bisa memeriksa status monster yang sebenarnya, berburu akan menjadi sangat mudah. Melepasnya, Hanul juga mengungkapkan keraguannya tentang kacamata itu, mempertanyakan mengapa dia tiba-tiba disukai oleh sistem. Pertanyaan mengapa dia terpilih terus menghantuinya ketika tiba-tiba sistem memunculkan peringatan di wajahnya tentang gelombang yang akan datang. Dia disarankan untuk mempersiapkan pertahanannya saat sistem menjadi sangat menggila, memunculkan notifikasi demi notifikasi saat dia menonton dengan kaget. Hanul mengamati layar permainan, dan dengan ngeri, dia mengetahui bahwa gelombang ke-701 yang baru ditambahkan akan dimulai dalam 10 menit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mempersiapkan pertahanannya untuk gelombang sialan itu. Yang bisa dia bayangkan hanyalah pasukan monster neraka yang akan mengerumuninya saat gelombang itu dimulai. Ini seperti preman level 1 menghadapi bos terakhir. Dia mulai ketakutan dan ingin menolak, takut akan hasilnya. Sistem menyoroti bahwa kegagalannya melawan invasi monster akan mengakibatkan kehancuran kastel ilusi, yang berarti setiap kekuatan yang dimilikinya akan runtuh. Dan inilah bagian yang menarik. Hanul melihat masa depan saat dia melihat kota-kota terbakar dalam kehancuran total dunia. Kegagalan berarti kematian. Gelombang akan segera dimulai, dan dia bertanya-tanya bagaimana cara menghentikan monster-monster sialan itu. Gerbang biru berputar seperti portal, persis seperti yang ada di game, tetapi Hanul bingung mengapa dia dipaksa untuk berpartisipasi. Lalu ada fakta bahwa partisipasinya sendiri menghasilkan hukuman berupa dunia yang hancur total. Itu adalah kerugian yang benar-benar gila, tetapi sistem telah memutuskan gilirannya dan akan memulai gelombang dalam 10 menit. Mengetahui bahwa dia tidak bisa terlalu memikirkan situasi saat ini dan hanya harus bertindak, dia pun memantapkan tujuannya untuk menghentikan para monster. Game ini selalu merupakan game pertahanan sederhana dengan tujuan menghalangi monster menyerang kastel. Anggap saja seperti game menara pertahanan. Tetapi karena tingkat kesulitan game yang menyiksa seperti Hollow Knight, strategi adalah elemen utama yang dibutuhkan untuk menghentikan monster dan bahkan memanggil mereka di saat yang tepat. Beberapa struktur pertahanan dari kastel terpadu harus digunakan bersama dengan banyak item. Setelah bekerja sama dengan semua faktor ini, strategi dan taktik terbaik untuk setiap situasi dirancang. Begitulah cara kerja game ini. Setiap kontrol baginya saat ini berfungsi seperti layar sentuh. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa inventaris monsternya untuk penempatan. Ternyata, dia memiliki 5 monster yang bisa ditempatkan. 4 di antaranya adalah Goblin, dan yang terakhir adalah Ogre. Ini adalah pengungkapan yang menarik karena ternyata Hanul bisa menggunakan makhluk-makhluk ini tanpa harus menyewanya dalam mode ini. Dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa mengakses kekuatan sang penguasa, tetapi sayangnya itu tidak dapat diakses atau tidak mungkin. Selanjutnya, dia mencoba mengumpulkan pasukan tambahan dengan menghabiskan emasnya, tetapi sistem menghentikannya juga, mencegah perubahan apapun setelah notifikasi gelombang. Dia mulai kewalahan dan bertanya-tanya apakah sistem sialan ini diam-diam menyabotasenya. Gelombang ke-701 terdiri dari Count Gular serta unit elitnya, anak-anak naga. Orang ini diberi peringkat 6 bintang penuh dengan tambahan pasukan 61 naga. Monster bintang 6 bukanlah lawan yang mudah. Peringkat bintang seharusnya menunjukkan kehebatan bertarung, dan peringkat itu juga mengonfirmasi potensi setiap monster. Jelas bahwa jika perbedaan bintang terlalu tinggi, satu monster akan dihancurkan oleh yang lain.
Bagian yang benar-benar mengkhawatirkan adalah dia ditugaskan untuk menghadapi monster bintang 6 sialan dengan pasukan kecilnya yang hanya bintang 1. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hasilnya sudah jelas. Dia akan dimusnahkan bahkan oleh satu naga saja. Hanul bahkan tidak punya emas atau monster lain untuk membantunya dalam strategi. Tiba-tiba, sistem menawarkannya keuntungan unik, memberinya satu struktur pertahanan dan item yang akan didistribusikan ke semua pasukannya. Sekarang kau mungkin berpikir itu adalah bantuan besar, tetapi dia tersinggung dengan fakta bahwa sistem ini mengharapkannya untuk menyelesaikan stage seperti ini. Situasinya mungkin gila, tetapi Hanul harus memanfaatkan apa yang dia miliki, terutama karena dia adalah veteran dari game sialan terkutuk ini. Dia mulai memanipulasi lingkungan, mencari cara untuk menghentikan gelombang berdasarkan pengalamannya. Dengan sisa waktu 8 menit, dia bergerak secepat mungkin, memperhitungkan semua elemen yang berbeda hingga penghitung waktu mencapai 15 detik. Setelah persiapannya, jam menunjukkan angka 0. Hanul siap menghadapi gelombang. Gelombang dimulai dengan amukan para wyvern yang menelan seluruh langit dengan jumlah mereka. Sesuai tujuan mereka menargetkan menara atau kastel dalam kasus ini. Pasukan itu dipimpin oleh sang Count. Di awal gelombang, para wyvern dengan ganas menghantam penghalang, melakukan yang terbaik untuk membuat celah. Count yang kuat itu kesal melihat monsternya tidak mampu berbuat apa-apa. Beberapa wyvern lagi mengeroyok untuk menghancurkan struktur yang diperkuat, tetapi ini semua berkat strategi Hanul. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan keuntungan penghalang tak terbatas, meningkatkan pertahanan menjadi 100 terhadap serangan apapun. Penghalang tak terbatas itu tak terkalahkan, tetapi memiliki kondisi tambahan. Itu hanya bisa digunakan ketika jumlah monster pemain di bawah peringkat bintang 2. Nah, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memasang penghalang, seekor wyvern dengan ganas melepaskan napasnya, memberikan kerusakan dan melenyapkan penghalang itu. Berkat efeknya, perisai itu beregenerasi dan merupakan satu-satunya hal yang membuat penghalang tetap bertahan. Tapi ada satu masalah besar. Meskipun benar bahwa penghalang menganggap setiap serangan sebagai minus 1 poin, jika semua 61 naga menyerang bersamaan, daya tahannya akan langsung anjlok hingga kurang dari setengah. Itulah celahnya, tetapi dia juga punya solusi untuk itu. Namanya adalah klik spam. Dia terinspirasi dari para pemain Osu. Dengan cara ini, daya tahan ditingkatkan 1 per setiap klik, menjadikan jari-jarinya sendiri sebagai batasan proses penyembuhan penghalang. Tangan Hanul mulai sakit, tetapi ini adalah cara paling pasti untuk menjamin pertahanan total penghalang. Selanjutnya adalah pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana caranya dia bisa mengalahkan monster-monster sekuat dewa ini? Jawabannya sederhana. Penghalang itu memantulkan serangan salah satu wyvern, melukainya sebesar 1 poin. Biasanya, goblin tidak mampu melukai wyvern, tetapi berkat item spesialnya, Sendok Hakan, kondisinya terbalik. Item peringkat A ini memungkinkannya untuk memberikan kerusakan tanpa memandang perbedaan peringkat. Kekuatan para wyvern mulai berkurang meskipun hanya kehilangan 1 poin kesehatan. Salah satu monster itu bahkan memperhatikan goblin canggung ini mengejeknya, dan meskipun sangat marah, naga itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kelihatannya, dia akan membutuhkan sekitar 60 jam penuh untuk membersihkan seluruh gerombolan. Jadi sekarang bagian yang sulit adalah mempertahankan proses pemulihan penghalang selama 60 jam yang gila. Pertarungan gesekan dimulai saat Hanul melakukan spam dengan jarinya, bertanya-tanya apakah goblinnya yang akan mati lebih dulu atau dirinya. Pasukan Count berhadapan dengan pasukan Hanul saat serangan dan pertahanan menemui jalan buntu. Beberapa waktu kemudian dia mulai lelah. Dan saat dia mencoba meraih air, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Masalahnya, pria ini bahkan tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan apapun di luar game. Singkatnya, Hanul harus menahannya dan tidak boleh istirahat, tidak minum, tidak makan, tidak buang air besar, dan tidak masturbasi demi menyelesaikan game ini. Dengan semua pergerakannya yang terbatas, dia tahu orang biasa akan menjadi gila karena putus asa. Tapi pria ini berbeda dan menyebutnya baru permulaan dari game ini. Salah satu naga meledak dalam amarah dahsyat dan menyemburkan nafas api raksasa, mengikis penghalang dengan cukup parah. Tersudut dan merasakan sensasinya adalah alasan jagoan kita menyukai game ini karena baru 2 jam berlalu dengan sisa 58 jam lagi. Hukuman kematiannya terlalu berat. Seluruh dunia akan hancur. Jadi Hanul masuk mode dewa gamer dan mengambil alih kendali penuh atas situasi, bersumpah untuk bertarung lebih keras. 12 jam yang menyiksa berlalu cepat, tapi dia bahkan belum sampai setengah jalan. Kerusakan yang ditimbulkan pada akhirnya akan menumpuk, jadi cepat atau lambat keadaan bisa membaik. Para goblin perlahan-lahan mengikis para naga. 2 wyvern tumbang, tapi sisa pasukan masih ada.
Tetap saja, Hanul tidak masalah dengan hasil ini dan hanya ingin melanjutkan laju ini. 3 monster lagi tumbang, semangatnya tetap bertahan. 1 hari telah berlalu dan dia baru mengalahkan 10. Kemudian 12, dan ketika beberapa Wyvern lagi mencoba menembus penghalang, 2 Half Drake mati dalam prosesnya. Sang Count tahu jumlah pasukannya berkurang. Lebih banyak Wyvern mulai berjatuhan, begitu juga dengan para Half Drake. Dan setelah pertarungan yang sangat gila, hanya 2 Mazenter yang tersisa. Pada titik ini, Hanul bahkan tidak bisa menyentuh layar dan tidak bisa mengatur ulang daya tahan penghalang. Salah satu goblin melancarkan serangan, tapi sang Wyvern melewatinya sebelum melepaskan serangan ganda yang langsung menuju perisai. Serangan ini mengubah jalannya permainan. Penghalang tak terbatas resmi hancur, membangkitkan jiwa Hanul. Beberapa detik saat dia memutuskan untuk istirahat adalah saat penghalangnya hancur, dan jika istana terkena 1 serangan saja dalam kondisi saat ini, istana itu akan runtuh. Namun Gono memutuskan untuk berkorban dan langsung maju untuk menghadapi naga itu. Aku masih berpikir ini adalah penggambaran goblin terkeren. Dia terlihat seperti bisa punya manhwa sendiri tentangnya. Pokoknya keduanya akan beradu, goblin melawan naga, tatapan Gono memancarkan aura, dan dia benar-benar mengerahkan segalanya untuk menghancurkan tengkorak monster itu. Gada miliknya begitu kuat, hingga membuat jagoan kita terpana, mengalahkan naga dan bahkan menjatuhkan sang Count. Dengan ini, gelombang serangan berhasil diselesaikan, yang sangat mengejutkan Hanul. Dia berteriak merayakannya, tapi bahkan sebelum sempat bernapas lagi, Hanul langsung pingsan. Saat dia bangun berikutnya, matahari sudah bersinar terang. Dia bahkan tidak tahu kapan dia pingsan. Dia menatap layar sistem yang menandakan selesainya gelombang serangan, memberinya 20 tulang Wyvern, 10 sisik Drake, dan 5 jantung Drake. Ini adalah loot dari misi, tapi dia sama sekali tidak tahu akan digunakan untuk apa. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ada 3 syarat yang tersisa sampai dia bisa berbicara dengan sang Sovereign. Syarat pertama adalah mengumpulkan waktu bermain selama 50 jam, dan yang kedua adalah berhasil bertahan. Hanul bahkan tidak tahu tujuan percakapan itu, apalagi kenapa percakapan itu diblokir oleh 3 syarat. Meskipun begitu, dia senang karena sudah menyelesaikan 2 di antaranya, jadi dia akan segera bisa mengakses fitur itu. Lalu datanglah hadiah terakhir yang akan dia dapatkan karena menyelesaikan gelombang serangan. Layar memancarkan cahaya terang, menyilaukan ruangan dan mengejutkan Hanul. Pada saat itu, kita melihat ponselnya. Tampaknya, dia ditelepon 7 kali oleh pengagumnya, Sua. Kembali ke Guild Pung Baek, kakak Sua menolak untuk memahami situasinya. Orang yang sama yang seharusnya berada di peringkat E berhasil mengalahkan seekor ogre. Si jangkung ini berpikir kalau jagoan kita adalah penipu. Tapi Sua menekankan bahwa ada rumor tentang kebangkitan kembali Hanul. So Hyuk tidak percaya sedikit pun karena tahu bahwa kebangkitan kembali sangatlah langka. Saat itu mereka menemukan orang yang dicari, Hanul sendiri, berlari secepat yang dia bisa untuk bicara. Dia tahu mereka sudah menunggu cukup lama dan meminta maaf karena tidak bisa dihubungi. Meskipun dia meminta maaf berkali-kali, entah kenapa So Hyuk masih saja kesal karena pria itu membuat adiknya menunggu selama 3 hari. So Ah berteriak pada kakaknya dan menyuruhnya berhenti. Sementara itu, jagoan kita memperhatikan hubungan mereka. Kepada Hanul, dia memberikan penjelasan mengenai hadiah dari Ogre serta penyelesaian pembayarannya. Jagoan kita ingin memulai dengan laporan asosiasi terlebih dahulu, jadi mereka dibawa ke meja staf di mana resepsionis menerima kesaksian pribadi So Ah yang melihat pria ini mengalahkan seekor ogre. Dia tahu tidak ada orang lain yang bisa tiba di sana meskipun tidak ada bukti fisik. So Hyuk yang merupakan kakak yang terlalu protektif memelototi resepsionis karena mencoba menanyai mereka, jadi dia langsung ciut. Pada saat yang sama, dia berargumen bahwa monster sekelas peringkat B memerlukan prosedur verifikasi resmi yang sesuai. Artinya, mereka akan mengukur statistik jagoan kita untuk melihat apakah ceritanya benar. Ini akan dilakukan menggunakan manometer, dan itu adalah masalah. Begini, Sua mengerti bahwa pria ini telah bangkit kembali, tapi bahkan dia tidak bisa memeriksa statistiknya. Karena khawatir, dia bahkan menjaminnya agar mereka menggunakan metode verifikasi yang berbeda. Tapi Hanul sendiri cukup percaya diri dan bersumpah akan melakukan pengukuran sekarang juga. Di adegan berikutnya, manometer menunjukkan statistik salah satu anggota di peringkat D, dan selanjutnya adalah giliran jagoan kita. Jadi Sua tentu saja khawatir. Kakaknya percaya ini adalah situasi terbaik karena dia ingin melihat potensi seperti apa yang dimiliki Hanul untuk menarik minat konstelasi. Jika dia tidak punya kemampuan apapun, maka dia tidak layak untuk diperhatikan. Akhirnya, jagoan kita meletakkan tangannya di atas batu raksasa tanpa apapun yang membantunya meningkatkan statistik. Sudah lama sejak dia berdiri di depan salah satu benda ini, dan seperti hunter lain, mana miliknya juga diukur 7 tahun yang lalu.
Manometer menyala untuk memeriksa statistiknya sementara teman-temannya menunggu dengan sabar. So-hyuk tertarik pada reaksi tertentu ketika tiba-tiba pengukuran manometer selesai. Hanul berdiri saat evaluasi menunjukkan peringkat barunya sebagai peringkat S, sebuah kejadian gila yang mencengangkan dan menarik perhatian semua orang. Peringkat S adalah sesuatu yang bahkan Hanul sendiri tidak tahu sampai dia mendapatkan hadiah terakhir untuk misi tersebut. Begini, saat itu dia memperoleh skill baru. Namanya adalah Lord's After Image, yang menambahkan statistik monster terkuat dari gelombang sebelumnya ke statistik pemain. Namun, statistik itu hanya bisa diakses selama 30 menit dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Pada dasarnya, dia bisa menggunakan statistik Count Gular selama periode waktu yang ditentukan, dan itulah yang dia lakukan, memperkuat dirinya ke tingkat yang luar biasa. Dia mendapatkan skill yang sempurna untuk pengukuran karena saat skill itu aktif, kekuatannya sebanding dengan peringkat S. Tidak ada yang bisa merasakan apapun. Dunia hanya akan menganggapnya sebagai pemula peringkat S. Kedua kakak beradik itu tercengang. Bahkan So-hyuk harus memberikan pujian meskipun ragu-ragu. Dengan selesainya pengukuran, dia secara resmi diakui sebagai orang yang mengalahkan Ogre. Salah satu anggota meyakinkannya bahwa hanya itu yang mereka butuhkan. Hanul berterima kasih kepada kakak beradik itu karena telah membantunya melancarkan prosesnya. Dia ingin langsung pergi, tapi saat dia hendak pergi, So-hyuk menghentikannya untuk mengobrol sambil minum kopi. Dia juga mengundangnya sebagai wakil ketua guild, jadi ini adalah undangan besar yang menarik perhatian semua orang. Orang-orang tertarik dengan perkembangan ini, tapi jagoan kita malah bersikap sombong dengan menolak tawaran itu, karena percaya dia hanya butuh So-ah untuk informasi apapun mengenai guild. Sambil berkata begitu, Hanul pergi dari tempat itu, membuat kakak laki-lakinya yang kesal kehabisan kata-kata. Dia pulang ke rumah dan wajahnya ada di mana-mana di berita. Siaran live-nya baru saja dimulai dengan asosiasi Hunter yang mengumumkan peringkatnya saat ini sebagai peringkat B. Omong-omong, ini karena asosiasi tidak mengizinkan seorang Hunter untuk melompat lebih dari 3 peringkat sekaligus. Bahkan di siaran live-nya sendiri ada beberapa komentator yang menjelek-jelekan game sampah itu. Dia bersikap santai dan bertingkah seolah bukan dia yang mereka bicarakan. Para penonton menggila karena peringkat S rahasia yang melawan So-hyuk. Mereka berspekulasi bahwa pria ini mungkin akan bergabung dengan guild, tapi juga mendengar rumor bahwa dia menolaknya. Saat mereka memuji dan membicarakannya, Hanul menambahkan bahwa dia punya konten baru untuk para penonton. Sebenarnya, ini konten yang berhubungan dengan Hunter, tapi para penonton tidak begitu tertarik. Dia memutuskan untuk membangkitkan minat mereka dengan menanyakan saran mereka untuk menyelesaikan dungeon tertentu. Mereka terkejut karena dia akan menayangkan seluruh pengalaman penyerbuannya, karena itu dianggap ilegal. Ada perjanjian kerahasiaan untuk para Hunter yang tidak boleh dilanggar. Sebaliknya, Hanul hanya akan memposting sertifikat penyelesaian dan menceritakan kisahnya sendiri. Mereka semua berpikir ceritanya akan sangat seru. Guild yang secara aktif mencoba menyembunyikan rahasia dungeon akan gagal karena satu streamer. Seorang penonton menyarankan untuk menyerbu sarang naga gila, tapi penonton lain memberi 50.001 untuk dungeon dapur raksasa. Lalu penonton ketiga memberi 1 juta won, memohonnya untuk merobek kaki sang ratu di hutan laba-laba. Perbedaan dari 50.001 sangat gila, tapi donasi itu bahkan membuat Hanul kewalahan. Dia menyuruh mereka tenang dan menatap notifikasi tertinggi. 10 juta won yang luar biasa telah diberikan kepadanya, membuatnya terkejut dan menarik perhatian penonton lain. Dia punya penggemar sultan, tapi sebenarnya itu adalah asisten sang penguasa yang ingin bicara dengannya. Hanul hanya bisa bertanya-tanya kemana dia akan dikirim dengan jumlah sebesar itu, jadi dia meminta rekomendasi penonton. Entitas itu menjawab dengan menyarankan dia pergi ke bagian terdalam dari taman meditasi. Penonton lain percaya permintaan ini adalah jebakan maut karena tidak ada yang pernah bisa menyelesaikannya. Taman meditasi memiliki 3 sektor, pintu masuk, danau, dan bagian terdalam. Pintu masuknya dianggap relatif aman untuk area berburu. Masalah sebenarnya adalah danau di tengah yang menghadirkan tingkat bahaya baru. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam karena mereka tidak bisa melewati danau. Satu-satunya orang yang berhasil sampai sejauh ini adalah Suhyak sendiri yang mencapai batasnya dan berhenti maju. Dan sekarang dia diminta untuk misi yang sama, yang mustahil bahkan dalam analisis Hanul sendiri. Penonton satu menambahkan bahwa dia tidak harus menyelesaikan dungeon itu sendiri. Dia tidak masalah dengan misi itu selama Hanul mencapai bagian terdalam. Ini sedikit mengubah tingkat kesulitannya, meskipun dia dijamin akan mendapat dukungan tambahan jika berhasil menyelesaikan dungeon sepenuhnya. Penonton lainnya menentang permintaan gila ini, tahu bahwa itu akan membuat streamer terbunuh demi konten.
Diakuinya, Hanul tahu betapa seriusnya situasi ini, tapi dia tidak masalah hanya mencapai bagian terdalam dan kembali. Lalu ada fakta bahwa penonton satu sendiri ingin dia menyelesaikan dungeon dan bahkan menawarkan dukungannya. Hanul sebenarnya tidak menantikan misi ini, tapi akhirnya berteriak keras bahwa dia siap. Mari kita kunjungi Biro Hunter di mana resepsionis menerima permintaannya untuk menantang taman meditasi dalam ekspedisi solo. Setelah mendengar minatnya untuk menjelajahi bagian terdalam, dia mengingatkannya bahwa itu akan menjadi perjalanan paling berbahaya sendirian. Hanul menyuruhnya untuk memproses permintaannya, jadi dia menjadwalkannya untuk seminggu lagi. Namun, Hanul mendesaknya untuk memberikan izin lebih cepat. Lagi pula, dia tidak perlu mengajak siapapun dalam ekspedisi solo. Dia menawarkannya slot untuk besok dan Hanul setuju. Dia diharapkan datang jam 4, jadi Hanul pergi setelah membuat janji. Saat dia keluar dari gedung, duo yang menarik datang, berebut perhatiannya untuk mengobrol. Ada Ma Yong-hun dan So-hwan, keduanya adalah pemimpin tim SDM dari Guild Aegis dan Sanerei yang menemuinya. Hanul menyadari bahwa mereka pasti tahu tentang riset evaluasinya baru-baru ini. Baik Guild Aegis maupun Sanerei sangat antusias untuk menyambutnya. Mereka sebenarnya adalah 2 dari 3 guild besar Korea. Keduanya tertarik menawarkan persyaratan yang jauh lebih menarik daripada apapun yang diminta Pung Baek, tapi Hanul benar-benar tidak tertarik dengan percakapan guild dan pergi fokus pada misinya. Dia tidak benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung dengan guild karena itu akan menghambatnya. Yang perlu dia prioritaskan adalah dungeon. Dan ngomong-ngomong, Suhyuk menerima laporan baru dari Hanul sendiri tentang misinya. Hanul menjelaskan niatnya untuk mencapai bagian terdalam, bagian yang sama yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Suhyuk. Itulah sebabnya dia menelepon Ranker S itu untuk mendapatkan informasi. Tentu saja, Suhyuk tahu dia tidak perlu memberikan apapun sampai Hanul mengungkapkan bahwa dia punya cara rahasia untuk menyelesaikan dungeon. Pernyataan ini mengejutkan wakil ketua sementara Hanul meyakinkannya bahwa dia akan mengumumkan secara publik bahwa dia menyelesaikan dungeon dengan bantuan Pung Baek. Ini menciptakan insentif yang setara untuk berbagi informasi, itulah sebabnya So Hyuk bersedia, meskipun dia penasaran apakah Hanul benar-benar punya cara untuk menyelesaikan dungeon ini. Hanul menegaskan konfirmasinya, jadi wakil ketua mengajukan proposal lain, mendesaknya untuk bergabung dengan guild. Tentu saja, Hanul langsung menolak. Tepat ketika So Hyuk mencoba berpura-pura bahwa hanya dia yang menunjukkan minat, Hanul memberitahu bahwa Guild Aegis dan Sanurai juga telah menghubunginya. Informasi ini mengejutkan wakil ketua karena ini hanya mengkonfirmasi bahwa 2 pemimpin lainnya bergerak cepat. Hanul terus mendesak, percaya bahwa tawaran Pung Baek tidak terlalu menghargainya. Kalah dalam negosiasi, Suhyuk setuju dan memperjelas satu hal. Dia tidak punya informasi tentang bagian terdalam dan struktur dungeon bisa saja berubah selama setahun terakhir. Hanul tidak masalah dengan itu dan akan memanfaatkan apa yang dia bisa. Dia tiba di tempat yang ditentukan sambil mengenakan kacamatanya, dan orang-orang di depannya langsung memperhatikannya. Kwangsu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari Guild Bulgul. Hanul membalas sapaannya, tapi si botak itu sudah tahu banyak tentangnya berkat evaluasi. Dia orang sombong yang belum pernah bekerja dengan Ranker S sebelumnya dan mempermasalahkan Hanul yang mendaftar solo. Dia tidak bisa menerima kekalahan dan dengan kasar menjelaskan bahwa guildnya punya misi, jadi dia tidak akan menawarkan bantuan sama sekali. Tidak merasa terancam sama sekali, Hanul menyetujui situasinya. Si kepala telur itu pergi sambil bertingkah seolah-olah rank S tidak berarti apa-apa dalam pertarungan sungguhan. Bahkan Hanul tidak menyangka orang-orang ini akan sangat sensitif di hari pertama. Dia beruntung bisa masuk, tapi untuk dungeon seperti ini diperlukan ukuran party minimum dengan reservasi sebulan penuh. Anggota party telah menunggu cukup lama dan Hanul berhasil masuk di hari pertama, jadi mereka kesal tentang itu. Meskipun begitu, dia mengaktifkan mata bijaksananya untuk menyimpulkan peringkat mereka. Mereka semua payah dan tidak akan bisa mengimbangi Hanul di bagian yang lebih dalam. Ini berarti mereka bisa saja digunakan untuk memata-matai. Meskipun begitu, Hanul tahu dia tidak akan bertemu mereka. Si kepala botak itu berbalik untuk menanyakan kenapa dia menyeringai. Hanul memberitahu mereka bahwa dia teringat lelucon lucu, tapi orang-orang bodoh itu sangat tidak percaya diri sehingga mereka tersinggung dan ingin menghajarnya. Di tengah-tengah ini, anggota staf membuka gerbang untuk penyerbuan dungeon yang mengeluarkan petir hijau berderak. Para hunter disuruh maju cepat atau gerbangnya tidak akan bertahan, dan ini sebenarnya pertama kalinya Hanul memasuki dungeon sungguhan. Hanul masuk ke dalam, penasaran melihat apa yang menantinya saat layar sistem menampilkan detail dasar seperti kapasitas dungeon per penyerbuan. Di sini, pelayan sang penguasa mendoakannya semoga berhasil dengan dukungannya dan sebagian memodifikasi lanskap dungeon.
Anggota party ada di sini, tapi si kepala telur merasakan ada sesuatu yang salah sejak awal. Dia hampir tidak bisa mengenali tempat sialan ini karena sama sekali tidak seperti pintu masuk. Dia seperti teringat trauma perang sementara teman-temannya bertanya-tanya mengapa ada danau di sini. Pintu masuknya tidak seharusnya seperti ini. Beberapa dari mereka bahkan tahu seperti apa bentuknya. Ini adalah pertama kalinya bagi Hanul yang mengerti bahwa pintu masuk seharusnya mudah diselesaikan. Dari informasi yang dijelaskan Suhyuk, versi ini sama sekali tidak seperti pintu masuk. Lalu Hanul menyadari sesuatu. Layar sistem secara resmi mengumumkan mereka dengan pengarahan baru menyambut para hunter ke tepi danau. Para hunter frustrasi meminta penjelasan sementara sistem memberitahukan tentang pembantaian Pig Mallet. Ini adalah misi mereka, untuk melindungi para Pig Mallet dari tangan para pembunuh mereka sampai malam tiba. Menyelesaikan misi ini akan membuat mereka bisa melewati danau dan masuk ke bagian terdalam. Tetapi jika mereka gagal, setiap penantang akan mati. Ini adalah kerugian yang sangat fatal. Para Rankersi panik, dan mereka tidak siap untuk misi ini sampai anak buah Kwangsu ingin dia kabur. Tapi saat mereka mencoba mengakses jendela status untuk keluar dari misi, mereka sadar tidak bisa keluar sama sekali. Si kepala telur sudah mencoba kabur sejak tadi, tapi dia tetap terjebak. Jumlah Pig Mallet saat ini adalah 130 dengan 2 sudah dibantai, membuat jumlahnya turun menjadi 128. Kwangso panik dan meminta penjelasan kepada Hunter rank S setempat, meminta petunjuk tentang bagaimana dia bisa membantu mereka. Hanul dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, meskipun dia punya informasi tentang danau itu. Kata-katanya membangkitkan kepercayaan diri Kwangso saat dia memohon Hanul untuk memberitahu mereka informasi itu juga. Mereka dengan senang hati akan membantu dengan cara apapun. Hanul menertawakan ironi itu karena mereka adalah orang yang sama yang mencelanya tadi. Dia membuat syarat agar bisa bekerja sama dengan mereka. Pertama, dia akan membagikan apa yang dia tahu, tapi sebagai gantinya mereka harus mengikuti perintahnya sampai semua ini selesai. Jika mereka bisa menyetujui permintaan itu, dia akan dengan senang hati menjelaskan semuanya. Kesepakatan itu mengancam otoritas guild karena akan memungkinkan Hanul untuk menggantikan pemimpin mereka. Tapi sepertinya mereka tidak punya pilihan karena sistem terus mengurangi jumlah para mallet. Kwangsu tahu mereka akan tamat jika tidak patuh, jadi si kepala botak itu menyetujui rencananya selama Hanul mau bertanggung jawab jika rencananya gagal total. Tapi itu syarat yang tidak adil karena jagoan kita sudah menawarkan hadiah. Kwangsu dengan sabar mendengarkan dan setuju untuk mendengarkannya. Hanul menjelaskan detail medan yang sedang mereka hadapi. Dia memetakan struktur pasti dari sektor danau. Danau besar yang terletak tepat di tengahnya mengalir ke seluruh hutan dalam pola jaring. Bahkan si kepala botak itu tercengang oleh sumber informasinya yang kaya, tapi Hanul membuatnya tetap sederhana dan menjelaskan bahwa dia punya skill pengintaian. Kwangsu terkejut dan merasa senang karena mereka tidak akan pernah tersesat dengan orang ini di pihak mereka. Bahkan tata letaknya sesuai dengan informasi yang dibagikan Soo Hyuk. Lebih tepatnya, yang terjadi sekarang adalah jagoan kita sedang menggunakan peta suci yang diberikan oleh penonton satu. Itu adalah hadiah dari kastil, jadi dia tidak perlu melakukan banyak pekerjaan berat. Misinya cukup sederhana. Mereka akan menyelamatkan para Pig Mallet agar tidak dibantai, tapi itu berarti menemukan mereka juga penting. Mereka semua tinggal di lahan basah, jadi ada total 8 zona sarang yang harus ditargetkan. Sejak saat itu, mereka hanya perlu bergerak cepat sebelum si pembantai punya kesempatan untuk memusnahkan satu zona. Hanul berniat mengumpulkan mereka di satu tempat agar lebih mudah dipertahankan. Itulah awal dari rencananya, dan dia ingin mereka segera bertindak karena jumlahnya terus berkurang. Bahkan saat mereka tidak melakukan apa-apa, jumlah mereka terus berkurang. Dan karena urgensi itu, kelompok Kwangso melesat pergi untuk mencari zona-zona itu. Meskipun dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh hunter peringkat itu, yang mana Hanul menjelaskan bahwa dia akan menangani Pig Mallet sendirian, pemimpin guild itu membiarkannya melakukan urusannya, memberikan jagoan kita privasi yang dia inginkan. Tujuannya adalah untuk mengintai area menggunakan peta danau. Rupanya, ada misi tersembunyi di zona ini dengan hadiah khusus, dan jagoan kita terutama ingin menyelesaikan misi itu. Perburuan akan segera dimulai, tapi pertama-tama, dia perlu mencari tahu 2 hal selama pengintaian, misi tersembunyi itu sendiri, dan kemudian identitas para pembantai yang membunuh Pig Mallet. Rupanya, ada beberapa jenis monster di sini, jadi dia harus tahu siapa mereka. Mengintai sebuah kelompok, Hanul mengamati sekelompok manusia kadal yang terlihat sangat kekar. Dia benar-benar tercengang dan menyadari bahwa orang-orang ini pastilah para pembantai yang bertanggung jawab membunuh para Pig Mallet. Rencananya jadi jauh lebih rumit karena meskipun manusia kadal hanya berada di level peringkat D, sekawanan besar dari mereka sangat merepotkan untuk dihadapi.
Tahu bahwa dia seharusnya tidak terlibat dalam pertempuran, Hanul mencoba pergi ketika tiba-tiba dua orang bodoh masuk sambil menjelek-jelekannya. Bagian terburuknya adalah mereka berdua menuju ke arah ini, membahayakan keselamatan jagoan kita dalam prosesnya. Si mulut besar itu berbicara dengan sombongnya, sampai kepala pria ini benar-benar terpenggal dari bahunya. Salah satu monster menerjang dan membantai manusia itu. Darah menyembur dari kepalanya. Melihat manusia kadal yang kejam muncul entah dari mana, pria yang satunya menjadi marah dan mencoba menyerang monster itu dengan sembrono. Tinjunya yang penuh amarah menyerang makhluk itu dengan setiap pukulan. Kemarahan orang ini tidak mengenal batas saat dia melancarkan serangan terakhir. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Tak satu pun dari serangan itu yang memberikan kerusakan sama sekali. Ini karena para manusia kadal secara kolektif memiliki akses ke bonus tim gerombolan. Monster peringkat D kecil yang sama yang mereka miliki mengalami evolusi 2 tahap dan melompat ke kelas B saat mereka bersama. Karena buff gila ini, makhluk itu merobek lengannya dari tubuhnya, membuat pria itu berteriak menyelamatkan nyawanya. Kemudian monster itu mengambil senjatanya dan akan melancarkan pukulan mematikan ketika tiba-tiba Raja Ora sendiri, Gono, tiba dan menahannya. Si jagoan dari semua goblin ini telah dipanggil untuk menyeimbangkan keadaan. Pria peringkat C dari Guild Bulgul itu tidak percaya pada matanya bahwa dia baru saja diselamatkan oleh budak goblin rendahan. Hanul muncul dari belakang dan mengingatkan pria besar itu bahwa dia meminta mereka untuk tetap di tempat yang telah ditentukan di dungeon. Pria besar itu menjelaskan bahwa dia hanya tersesat di jalan dan entah bagaimana berakhir di bagian ini secara tidak sengaja. Hanul menyuruhnya untuk mundur dan mengobati lukanya sementara dia sendiri yang menangani manusia kadal itu. Dia kemudian memerintahkan Gono untuk dengan cepat membersihkan monster di sekitarnya. Waktunya sudah mepet dan dia masih perlu menemukan quest khusus yang tersembunyi di suatu tempat di dungeon. Gono segera bergerak dan mengaktifkan kepakan sayap gagak. Dia melesat melewati manusia kadal begitu cepat sehingga mereka nyaris tidak bisa melacak gerakannya. Budak goblin bernama itu mengalahkan satu demi satu monster sebelum para manusia kadal menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Hanul berdiri dengan tenang menonton pertarungan sambil menikmati sebagai penonton. Meskipun jumlah kadal jauh melebihi Gono, dia tahu mereka tidak punya kesempatan melawannya. Tepat pada saat itu, salah satu manusia kadal sepertinya menggunakan semua sel otaknya sekaligus. Ia menyadari bahwa menyerang Hanul secara langsung mungkin satu-satunya pilihan mereka dan tiba-tiba melompat ke arahnya, mengincar pembunuhan sekali pukul. Hanul langsung mengaktifkan bayangan Tuan dan mengambil statistik yang dia peroleh dari Count Gular di gelombang sebelumnya. Mendapatkan kekuatan peringkat S selama setengah jam, dia dengan mudah mementalkan monster itu seolah-olah bukan apa-apa. Pada saat itu Gono sudah selesai membersihkan kadal-kadal bodoh yang tersisa. Hanul memuji pelayan goblinnya dan menepuknya meskipun dia merasa seluruh interaksi itu sedikit mencurigakan. Dan seperti yang diduga, goblin itu tersipu malu sementara afinitasnya meningkat 10 poin lagi. Dia kemudian menjual batu mana yang dia kumpulkan dan mendapatkan emas dengan mudah. Karena ini pertama kalinya dia menjual batu manusia kadal, kastil ilusi sang tuan memberinya hadiah bonus. Untungnya sekali lagi dia mendapatkan jackpot dan menerima tiket gachapul lainnya yang dia putuskan akan dia putar hanya setelah misi selesai sepenuhnya. Gono kemudian menepuk pergelangan tangannya, mencoba mengingatkan Hanul bahwa batas waktunya akan segera habis. Tepat saat Hanul mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengatasi penghitung waktu, budak goblin itu tiba-tiba mulai menyerupai goblin serakah yang terobsesi dengan emas. Pada saat itu juga, sistem memunculkan notifikasi yang memberitahunya bahwa dia bisa membayar 5 emas untuk setiap 10 menit tambahan jika dia ingin monsternya tetap terpanggil lebih lama. Si streamer itu merasa tindakan sistem ini sangat rendahan, mencatat bagaimana sistem itu terus-menerus mencoba memerasnya setiap ada kesempatan, tapi dia juga tahu dia tidak benar-benar punya pilihan lain. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar suara gemuruh yang aneh, dan tiba-tiba sekawanan besar pigmalet datang menyerbu lurus ke arahnya. Keringat perlahan menetes di wajahnya saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengendalikan kelompok besar yang seharusnya menjadi target mudah. Sekali lagi, Gono turun tangan untuk menyelamatkan hari dengan berkomunikasi langsung dengan para pigmalet. Goblin itu menarik perhatian mereka dan dengan penuh semangat memuji tuannya, memberitahu mereka betapa Hanul benar-benar ingin melindungi dan menyelamatkan mereka. Para pigmalet langsung menangis setelah mendengar pidato yang emosional itu dan bergegas menuju Hanul dengan putus asa mencoba menunjukkan rasa terima kasih mereka. Begitu saja, Hanul mendapati dirinya mampu membimbing para monster seperti seorang gembala yang menuntun kawanannya. Setelah menyelesaikan situasi tak terduga ini,
Dia terus mengintai area bersama goblinnya dan terus melenyapkan setiap spesies manusia kadal yang berani mendekati mereka. Namun, ketika dia kemudian mencoba menjual Mana Stone lagi, sistem tiba-tiba menampilkan peringatan merah yang memberitahukan bahwa dana kastil telah habis sepenuhnya dan dia tidak akan dapat menjual atau mengumpulkan batu lagi sampai dana tambahan dipulihkan. Tampaknya Hanul telah mencapai batas unit untuk setiap spesies manusia kadal yang bisa dia perintahkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kastil akan benar-benar kehabisan emas. Sekarang setelah dia tahu ada batasan ketat pada jumlah monster yang bisa dia kendalikan, dia memutuskan untuk berhenti berburu jenis manusia kadal karena ini akan membuang-buang waktunya. Dia kemudian menghitung piglet yang dia selamatkan secara pribadi, berjumlah sekitar 60, dan sistem memberitahunya bahwa total 70 telah diselamatkan secara keseluruhan. Dari jumlah itu, menjadi jelas bahwa seluruh Guild Bogle hanya berhasil mengamankan 10 sendirian. Tiba-tiba, sesuatu berubah di dalam para Pigmallet, mereka mulai bertingkah liar. Yang disebut target mudah itu tiba-tiba mulai berlari serempak menuntun setiap pemain di dalam dungeon menuju pusat danau. Sistem dungeon merespons dengan sebuah pengumuman, menjelaskan bahwa para pembantai telah berhenti memburu para Pigmallet dan malam telah resmi berakhir. Mereka diberi selamat karena berhasil melindungi target mudah dari para pembantai. Karena jumlah total Pigmallet yang diselamatkan telah mencapai 70, sebuah tujuan tersembunyi juga terpenuhi pada saat yang sama. Saat ini, para anggota Guild Bogle benar-benar berada di titik puncak mereka, berteriak pada dungeon agar membiarkan mereka keluar dari mimpi buruk ini. Namun, tepat saat semua orang mengira ini akhirnya berakhir, sebuah notifikasi baru muncul dan memberitahu mereka bahwa ujian meditasi akan segera dimulai. Gelombang besar air berkilauan tiba-tiba menerjang ke arah semua orang. Dan tepat ketika mereka percaya mereka sudah selesai, para Pigmallet yang mereka selamatkan menjadi serius dan melompat ke depan untuk melindungi mereka. Hanul dan Gono tetap berdiri di sana, tampak terkejut oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sistem memberitahu mereka bahwa para Pigmallet yang mereka lindungi dari predator mereka sekarang membalas budi sebagai tanda terima kasih. Hanul hampir tidak percaya bahwa target-target mudah ini sebenarnya memiliki potensi tersembunyi seperti itu. Pada saat itu, akhirnya masuk akal mengapa mereka ditugaskan untuk melindungi mereka sejak awal. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah menyelamatkan lebih banyak akan membuat seseorang lebih aman. Untuk menguji teorinya, Hanul melirik yang lain, memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka nyaris tidak berhasil menyelamatkan 1 atau 2 Pigmallet masing-masing. Pemimpin Bogle, Quang, nyaris tidak bertahan, dan Pigmallet di sampingnya terlihat seperti akan menghembuskan napas terakhirnya. Sisa anggota Bogle tampaknya dalam kondisi yang sama, yang membuat Hanul benar-benar khawatir dengan keadaan mereka. Dia dengan cepat mencoba mencari cara untuk menyelamatkan mereka semua. Dan tepat pada saat itu, sistem mengeluarkan notifikasi lain. Akhirnya terungkap misi tersembunyi yang selama ini dicari oleh Hanul. Untuk menyelesaikannya, dia harus menemukan dan menekan sumber asli di balik ujian ini. Selain itu, dia mengetahui bahwa jika dia mengalahkan monster yang bertanggung jawab memicu peristiwa ini, ujian akan segera berakhir alih-alih berlangsung selama 10 menit penuh. Hanul tidak membuang waktu, menenangkan diri, dan memakai kacamatanya. Dia mengaktifkan skill mata bijaknya dan dengan cepat mengidentifikasi sebuah kehadiran tepat di tempat yang ditunjukkan oleh sistem. Setelah fokus lebih jauh, dia memastikan bahwa itu adalah monster bernama Zenkaruk, makhluk yang sangat cerdas yang memiliki skill berbahaya seperti gelombang dahsyat dan badai. Kesadaran itu membuatnya cemas karena monster bernama dianggap sebagai makhluk spesial dengan kemampuan unik yang eksklusif bagi mereka. Meski begitu, dia memaksa dirinya untuk tenang, mengingatkan dirinya sendiri bahwa misi tersembunyi tidak akan pernah sederhana. Ketika Gano terlihat bersemangat dan bersiap untuk menyerang monster yang bersembunyi di balik ombak besar, Hanul menghentikannya dan menyatakan bahwa dia hanya akan menonton pertempuran ini. Dia menjelaskan bahwa tanpa resistensi air, Gano akan berada dalam risiko besar di dalam danau karena medan pertempuran akan menjadi ancaman serius baginya. Hanul kemudian membuka toko pemanggilan monsternya dengan niat menyewa monster baru untuk menangani situasi tersebut. Dari daftar dagang sang tuan, dia memilih Ogre Berserker terutama karena memiliki resistensi alami terhadap air. Namun, kekhawatiran baru segera muncul di benaknya karena tidak seperti Gano, Ogre itu tidak memiliki item yang terpasang, yang berarti kemungkinan besar akan kalah melawan monster bernama sekelas Zankarak. Menyadari bahwa dia membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan stat Ogre, Hanul mengeluarkan tiket gacha premiumnya meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah dan memutuskan untuk menggunakannya. Dia berharap undian itu akan memberinya item yang mampu membantu sang Ogre memiliki peluang nyata melawan Zenkaruk. Tiket itu aktif dan cahaya keemasan
keemasan meledak, membuat mata Hanul terbelalak sekali lagi. Dia merasakan lonjakan kegembiraan setelah menyadari bahwa itu adalah item peringkat S, namun kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi kebingungan karena item tersebut tampaknya bukan sesuatu yang sangat berguna dalam pertempuran. Sementara itu, arus air terus menguat, membuatnya tidak punya pilihan lain selain memanggil Ogre dan melengkapinya dengan item yang baru saja dia terima. Saat dia meletakkan item itu pada Ogre, makhluk itu tiba-tiba roboh ke tanah. Pada saat yang sama, Hanul mendengar teriakan putus asa dari salah satu anggota Bulgul yang hampir tenggelam, jadi dia bergegas membantu tanpa ragu-ragu. Kekecewaan melintas di wajahnya saat dia menggertakkan gigi, menyadari bahwa dia mungkin harus menangani semuanya sendirian sekarang. Selain itu, bayangan tuannya hanya tersisa 12 menit, setelah itu dia akan kembali menjadi orang tak berguna peringkat E. Meski begitu, dia memilih untuk memprioritaskan menyelamatkan yang lain, meskipun ketegangan mulai terlihat saat dia berjuang, meskipun statnya unggul untuk sementara. Tepat ketika cengkeramannya mulai melonggar dan dia hampir melepaskan pohon yang dipegangnya, arus deras tiba-tiba mulai melemah. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat Ogre berdiri kokoh di dalam air mengenakan sesuatu yang tampak seperti topi Harry Potter. Ogre itu berbicara dengan nada heroik dan bertanya pada tuannya apakah dia terluka di suatu tempat. Ia secara resmi menyapa Hanul dan memperkenalkan diri sebagai pelayannya yang rendah hati, berperilaku dengan cara yang sama sekali tidak seperti yang diharapkan dari seekor Ogre. Hanul mendapati dirinya bingung karena dari sudut pandangnya, yang dia lakukan hanyalah meletakkan item peringkat S, topi Archmage Gandorf, di atas kepala Ogre itu. Artefak itu seharusnya dirancang untuk memperkuat atribut yang berhubungan dengan kecerdasan, secara teoritis mengubah bahkan orang bodoh menjadi jenius. Namun tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa meningkatkan kecerdasan Ogre ke tingkat yang ekstrem seperti itu dapat menghasilkan konsekuensi yang luar biasa ini. Masih dalam kebingungannya, Hanul menanyai pelayannya, bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata dengan begitu jelas dan melakukan percakapan yang layak. Sebagai tanggapan, Ogre itu dengan percaya diri melenturkan otot-ototnya dan menjelaskan dengan kebanggaan yang jelas bahwa topi yang dianugerahkan oleh tuannya telah mengubah wujudnya, membentuknya kembali menjadi versi Ogre yang sepenuhnya baru. Setelah deklarasi ini, Ogre dengan hormat membungkuk dalam-dalam di hadapan Hanul dan dengan rendah hati meminta agar tuannya mengeluarkan perintah. Hanul menjawab bahwa sebelum memberikan perintah langsung, ada sesuatu yang ingin dia klarifikasi. Ogre itu langsung setuju tanpa ragu-ragu. Hanul kemudian bertanya, apakah monster itu sekarang mampu menggunakan sihir? Yang dijawab dengan bangga oleh Ogre dengan sambil menjelaskan bagaimana dia baru saja menanamkan sihir ke dalam kayu gelondongannya. Mendengar penjelasan ini membuat Hanul bersemangat karena keadaan akhirnya tampak berpihak padanya. Mengambil momentum, dia menginstruksikan Ogre untuk maju langsung melalui badai yang dahsyat, sementara dia sendiri mengikuti dari belakang. Tanpa penundaan, Ogre yang memakai topi itu mulai dengan paksa menerobos gelombang yang luar biasa. Hanul bahkan memberi nama Ogre itu Odolf dan memberitahunya bahwa dia bergantung padanya. Saat dia mendengar nama barunya, pipi Odolf memerah dan air mata mulai jatuh dari matanya. Sangat terharu dan penuh tekad, dia berteriak bahwa dia akan memberikan semua yang dia miliki dan bahkan mengorbankan dirinya untuk membalas kehormatan ini. Odolf kemudian menerjang maju melewati uap, membersihkan jalan, dan Hanul merasa yakin mereka akan segera tiba. Perubahan mendadak ini membuat Zenkoruk gelisah saat dia menyadari bahwa seseorang telah berhasil mengakali sihirnya. Meskipun dia percaya bahwa siapapun yang melakukan ini bukanlah penyihir biasa, dia tetap yakin bahwa menembus penghalangnya tidak akan mudah. Sementara itu, Odolf mencapai penghalang dan langsung dihentikan olehnya. Dia memberitahu Hanul tentang penghalang itu, dan Hanul menyuruhnya untuk terus memukul titik yang sama berulang kali, berharap kekuatan berulang di satu area pada akhirnya bisa menghancurkannya. Ogre itu mulai menjelaskan, menggunakan logika dan matematika, mengapa penghalang formula berlapis ini tidak dapat dihancurkan, tetapi Hanul menyela dan menyuruhnya berhenti berpikir berlebihan dan hancurkan saja dengan kekuatan mentah alih-alih hanya mengandalkan sihir. Meskipun itu tidak masuk akal baginya, pelayan itu dengan rendah hati mengikuti perintah dan mulai memukul penghalang tanpa henti, mengayun seolah-olah dia sedang bermain pertandingan bisbol. Zenkorot menjadi lebih cemas saat dia menyadari penghalang itu melemah, tetapi dia tetap tenang, percaya bahwa seekor ogre biasa tidak mungkin bisa mengatasi gelombang dahsyatnya.
Dia pikir mustahil bagi siapapun untuk menguasai kekuatan dan sihir secara bersamaan. Dan saat dia terus berbicara tentang betapa tak terhancurkannya penghalang itu, tiba-tiba penghalang itu hancur berkeping-keping. Ini benar-benar mengejutkan si Kadal Zenkaruk. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hanya Ogre yang juga seorang penyihir yang bisa melakukan hal seperti ini yang seharusnya hampir mustahil. Melihat Ogre yang mengenakan topi penyihir, dia tidak percaya segel sihirnya telah rusak. Dia mulai bertanya-tanya, apakah Ogre itu sebenarnya adalah seorang Ogre Shaman? Ketika Hanul bertanya pada Kadal itu apakah dia Zankaruk, Kadal itu tidak merespons. Sebaliknya, dia fokus sepenuhnya untuk menyerang musuh di depannya. Dia berasumsi bahwa Ogre Shaman itu pasti telah menguras banyak mana, dan ini akan memberinya keuntungan atas musuh yang lemah. Tepat saat Kadal itu akan melancarkan serangan kuat yang bisa membunuh siapapun secara instan, Hanul menyuruh Odolf untuk mencoba mantra jarak jauh untuk mengganggunya. Hanul mengharapkan bola api atau sesuatu yang serupa diikuti dengan serangan ke musuh, tetapi Ogre itu hanya melemparkan kayu gelondongan ke Zengkarak. Kadal itu tidak menyadari ada kayu gelondongan asli yang mengarah padanya, dan dengan sombong mengklaim bahwa dia sudah menang, bersikeras bahwa tidak ada sihir yang bisa menghancurkan penghalangnya, dan bahwa dia telah mengantisipasi serangan ini. Namun ketika kayu gelondongan itu akhirnya mengenai, semua kepercayaan diri manusia Kadal itu hancur seketika seperti kaca yang rapuh, dan dia roboh terkalahkan di tempat. Hanul berpaling ke pelayannya yang besar dan berkomentar bahwa mantra yang dia gunakan hanya terlihat seperti kayu gelondongan yang dilempar, dan Odolf segera meminta maaf menjelaskan bahwa dia belum mempelajari mantra yang layak. Adegan kemudian beralih ke markas Guild Pung Baik, di mana pemimpinnya didesak untuk merekrut pemburu peringkat es yang baru bangkit, Hanul, dengan cepat sebelum saingan mereka sempat merebutnya. Meskipun mereka bersikeras, dia tidak melihat perlunya mengejar pemburu peringkat es yang remeh karena dia sudah memiliki begitu banyak. Kembali ke dungeon, Zenkuruk telah berhasil dikalahkan. Odolf dengan hati-hati mengambil monoston dan membawanya ke Hanul. Hanul memuji pria besar itu atas kerja kerasnya, tetapi Odolf dengan rendah hati bersikeras bahwa itu hanya mungkin karena bimbingan dan dukungan tuannya. Setelah mereka selesai bertukar kata pengakuan dan berebut siapa yang mendapat pujian, Hanul menjual batu jiwa spesial itu ke kastil. Kastil kemudian menghitung hadiahnya, yang mencakup izin pengembangan zona khusus, tiket gacha lain, dan sejumlah kecil emas sedikit berkurang karena kurangnya dana di kastil. Selain itu, Hunal sekarang mendapatkan kemampuan untuk menggunakan Zenkaruk selama pertahanan gelombangnya. Dia memutuskan untuk menunda pemeriksaan hadiah dan kembali untuk saat ini. Ketika dia kembali, dia hanya menemukan pemburu wanita berambut biru dari Guild Bulgul yang sadar. Dia segera bertanya, apakah dia berhasil menyelamatkan mereka semua, dan dengan rendah hati berterima kasih atas usahanya. Hanul menanyakan sisa anggota guildnya, dan dia memberitahunya bahwa mereka semua hidup dan sudah mulai menerima perawatan yang layak. Tepat pada saat itu, pemimpin Kuang tiba dan meminta untuk berbicara dengan Hanul. Pria itu hampir menerjangnya seolah-olah akan memukulnya, tetapi tak terduga. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Hanul atas nama guildnya karena telah menyelamatkan semua orang. Dia meminta maaf atas perlakuannya terhadap Hanul saat mereka pertama kali memasuki dungeon. Hanul merasa tidak percaya karena dia tidak pernah menyangka si kepala otot bodoh itu benar-benar mampu meminta maaf. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Kuang berdiri dan menyuruhnya untuk bangkit kembali dan menjaga anggota guildnya yang masih membutuhkannya. Keduanya berjabat tangan, dan mata Kuang berlinang air mata saat dia berjanji akan mengingat hutang ini dan membayarnya suatu hari nanti. Sistem kemudian memberitahu mereka bahwa ujian meditasi telah berhasil diatasi dan memberi mereka pilihan untuk tetap tinggal atau melanjutkan ke area yang lebih dalam. Pemburu yang tidak sadar akan dikirim kembali secara otomatis, tetapi semua yang lain diberi pilihan untuk memilih. Ketika Kuang mengetahui bahwa Hanul berencana untuk tinggal, dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya agar mundur untuk saat ini. Meyakinkannya bahwa mereka akan membantunya berkumpul kembali dan kembali setelah persiapan penuh. Namun ketika Hanul menunjukkan monsternya kepada Kuang dan menjelaskan bagaimana dia sudah memiliki rekan tim yang dapat diandalkan untuk mendukungnya, Kuang menjadi takut dan akhirnya mengerti mengapa Hanul masih ingin melanjutkan, menghentikan usahanya untuk membujuknya lebih jauh. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Hanul dan pergi sementara pahlawan kita tetap di belakang untuk terus maju dan menyelesaikan dungeon, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh orang lain. Karena dia juga telah menyelesaikan misi tersembunyi, sistem dungeon memberitahu Hanul bahwa dia akan diberikan hadiah khusus selain hadiah standar yang dia terima. Adegan kemudian beralih kembali ke Choi Kang yang masih dibujuk untuk merekrut ranker S yang baru.
Wakil Kepala Pyo Myung-hun bersama dengan saudara perempuannya mencoba menjelaskan mengapa guild papan atas mereka harus merekrutnya. Namun sang pemimpin terus mengoceh bahwa mereka sendiri berada dalam situasi sulit. Dan terlebih lagi, karena ranker S itu masih terdaftar secara resmi sebagai ranker B di guild, dia tidak melihat ini sebagai hal yang perlu. Tepat pada saat itu, dia menerima notifikasi bahwa dungeon pola merah telah terdeteksi, menunjukkan kemungkinan lebih tinggi terjadinya dungeon break. Ketika dia melihat bahwa tempat itu adalah taman meditasi, yang merupakan lokasi yang sama tempat Hanul pergi, pemimpin itu memutuskan untuk mengunjunginya. Beberapa jam kemudian, pemimpin guild bersama dengan bawahannya tiba di lokasi dungeon dan menanyakan situasinya. Pasukan dungeon di lokasi menjelaskan bahwa dungeon telah berubah menjadi pola merah. Mereka menambahkan bahwa mereka telah mengevakuasi warga sipil terdekat dan bahwa mereka akan membutuhkan bantuan guild Pung Baek untuk menangani keadaan darurat yang muncul. Myung-hoon berteriak menanyakan para hunter di dalam, lalu pria berjas hitam menjawab bahwa 6 hunter berhasil keluar, tapi 1 hunter telah memasuki bagian terdalam dungeon. Saat itu juga, ketua guild Aegis, Madong, dan pemimpin guild Sanurai, Sanarei, juga tiba. Mereka semua sangat tertarik karena ini pertama kalinya seorang hunter bisa mencapai bagian terdalam dungeon ini. Mereka bingung siapa yang mampu melakukan hal sehebat itu, hingga pria berjas hitam mengonfirmasi bahwa identitas orang tersebut adalah Hanul.